Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weldan Muhammad Faiz dari kelas 2A TTE dengan NIM 231331031. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 1, yaitu pengenalan sinyal-sinyal diskrit. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita harus menginisialisasi sebuah program untuk bisa menjalankan program selanjutnya. Setelah itu kita lihat soal nomor 1. Buatlah sinyal sebagaimana berikut. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari frekuensi. Berarti sebelum kita mengetahui frekuensinya, kita harus melihat periode dari sinyal tersebut. Nah, periode dari sinyal gambar nomor 1 ini yaitu 37. Berarti frekuensi dari gelombang nomor 1 ini yaitu 1/37, karena rumus frekuensi yaitu 1/T. Selanjutnya kita mengatur frekuensi sampling dari gelombang tersebut. Jadi frekuensi sampling itu titik dari titik-titik dari gelombang, banyaknya titik. Jadi misal kita mengatur si titik frekuensi samplingnya itu 10, maka akan menampilkan 10 titik pada gelombang tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk terlihat lebih mirip dengan dengan soal nomor 1, maka frekuensi samplingnya itu kita buat 100. Mirip. Baik, selanjutnya kita menentukan fase awal. Jadi fase awal tuh awal mula gelombang ini muncul gitu. Jika kita atur tidak 0, itu sama dengan 0, maka akan memunculkan grafik seperti berikut tuh. Naik 2 dari titik 0. Setelah itu kita menentukan amplitudonya. Amplitudo itu titik puncak dari sebuah gelombang. Nah, kan ini gelombangnya terlihat di titik 1, maka amplitudonya kita setting 1. Dan untuk offsetnya, offset itu titik mulai dari gelombangnya kita set 0. Jika kita set misalnya 0,2, maka gelombang akan mulai dari titik 0,2. Berarti agar bisa mirip dengan soal, kita setting offsetnya 0. Nah, setelah itu kita harus membuat program untuk membuat gelombang pada titik X. Nah, rumusnya tuh T sama dengan np.linspace dalam kurung 0,37, frekuensi sampling. Nah, 0 itu titik awal dari gelombang tersebut. Terus 37 itu durasi dari gelombang ini yaitu 37. Terus frekuensi samplingnya udah kita declare di pertama yaitu 100 frekuensi samplingnya. Selanjutnya kita menentukan membuat gelombang di titik Y. Rumusnya yaitu S sama dengan B
plus A kali NP dot sin dalam kurung 2 kali NPP kali frekuensi kali T plus NP degree dig 2 rad dalam kurung pas awal. Nah, jika sudah menentukan gelombang pada titik X dan Y, kita langsung saja membuat program untuk melihat hasil dari rumus T dan X tersebut dengan program plt.plot dalam kurung T, S. Selanjutnya, untuk membuat judul pada grafik, kita bisa menambahkan plt.title dan mengisi sesuai dengan kebutuhan. Di soal dilihatkan judul dari grafik tersebut yaitu simple 1 period scene web. Maka kita samakan scene web. Ya. Selanjutnya yaitu program plt.xlim. Nah, itu tuh untuk menentukan titik awal dan akhir pada sumbu X. Nah, kan titik awalnya 0, titik akhirnya 37. Terus plt.ylim menentukan titik terendah dan tertinggi pada sumbu Y. Titik terendahnya tuh min 1, terus titik tertingginya yaitu 1. Selanjutnya plt.ytix dalam kurung set underscore tix array dalam kurung min 1, 1, 0,2. Nah, min 1 itu titik awal dari sumbu Y, dan yang kedua itu 1 itu titik akhir, jadi maksimumnya lah. Nah, 0,2 nya itu step, jadi tiap jarak dari min 1 ke 1 tuh ada stepnya. Nah, stepnya tuh 0,2. Selanjutnya plt.xtick set underscore tix array dalam kurung 0,35,5. Nah, si 0 ini 0 dari plt.xtick itu jadi titik awal dari sumbu X. Yang 35 nya titik akhir untuk menampilkan sumbu X. Nah, yang 5 nya yaitu step dari 0 ke 35 nya. Jadi stepnya itu 5, 0, 5, 10, 15 dan selanjutnya. plt.grid berfungsi untuk menampilkan grid sehingga kita mudah gitu dalam membaca grafik. Dan terakhir plt.show, fungsinya yaitu untuk menampilkan grafik yang telah kita buat. Ini program ini dapat tampilkan karena program plt.show. Baik, kita lanjut kepada soal nomor 2. Buat sinyal sebagaimana grafik berikut. Sama seperti soal nomor 1, berarti kita harus menentukan frekuensi dari gelombang tersebut. Nah, yang kita lihat yaitu periode dari gelombang soal nomor 2 ini kurang lebih 28,5. Maka kita tulis frekuensi sebenarnya 1/28,5 karena rumus frekuensi yaitu 1/T. Selanjutnya kita mengatur frekuensi sampling. Frekuensi samplingnya kita set sama dengan 100 agar mirip dengan soal. Jadi ada 100 titik dalam
satu dalam gelombang tersebut gitu. Selanjutnya kita mengatur pas awalnya tuh sama dengan 0 karena di soal pas awalnya sama dengan 0. Terus amplitudonya sama dengan 2 karena di soal terlihat amplitude titik puncak dari gelombang tersebut yaitu 2. Lalu offsetnya itu sama dengan B itu awal offset itu jadi awal mula gelombang tersebut muncul gitu di titik 0. Sama seperti soal nomor 1, kita harus membuat rumus untuk menampilkan gelombang pada titik X yaitu T. Rumusnya itu T sama dengan NP dot linspace dalam kurung 0 itu titik awalnya, 57 itu durasi dari gelombang tersebut, frekuensi samplingnya itu yang udah tadi di awal sama dengan 100. Setelah itu kita membuat sumbu Y nya, gelombang di sumbu Y dengan rumus S sama dengan B plus A kali NP dot sin dalam kurung 2 kali NP dot I kali frekuensi kali T plus NP dot deg 2 rad dalam kurung pas awal. Setelah membuat rumus T dan S, maka kita akan memunculkan T dan S tersebut dengan program plt.plot dalam kurung T, S. Selanjutnya membuat judul menggunakan plt.title yang dimana judulnya yaitu N cycle duration sin web. Kalau kita buat seperti pada soal. Selanjutnya plt.xlim yaitu titik awal dan akhir pada sumbu X. plt.ylim yaitu titik awal dan akhir pada sumbu Y min 2 dan 2. plt.ytix digunakan untuk mengatur titik awal, titik akhir, dan step pada sumbu Y. Jadi titik awalnya tuh min 2, titik akhirnya 2, stepnya tuh 0,5. plt.xtick mengatur titik awal, titik akhir, dan step pada sumbu X. Titik awalnya 0, titik akhirnya 60, stepnya 10. Setelah itu plt.grid untuk menampilkan grid agar memudahkan kita dalam membaca grafik. Dan yang terakhir plt.show digunakan untuk menampilkan grafik yang telah kita buat. Nah, maka kita play. Grafik yang ditampilkan mirip dengan soal yang diberikan. Oke, itu saja untuk nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Buat sinyal sebagaimana grafik berikut. Kita berarti sama seperti sebelumnya. Kita menentukan frekuensi awal dari gelombang. Nah, kan ini ada 2 gelombang nih. Berarti kita harus menambahkan fase awal dari si yang oranye ini agar walaupun si bentuknya sama tapi pas awalnya beda yang oranye ini. Berarti kita sama seperti biasanya menentukan frekuensi awal. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, frekuensi awalnya yaitu kurang lebih 23,5. Berarti frekuensi periodenya maksudnya 23,5. Berarti frekuensinya sama dengan 1/23,25. Selanjutnya frekuensi samplingnya kita set sama dengan 100. Lalu pas awalnya
Nah, ini tuh pas awal yang pertama tuh untuk sumbu yang untuk gelombang yang biru ini. Jadi kan mulainya di 0. Jadi kita set pas awalnya 0. Amplitudenya 2, kita set berarti 2. B offsetnya 0, berarti mulainya si gelombang tersebut di titik 0. Masukkan rumus seperti biasa, T dan S. T itu untuk grafik pada sumbu X dan S itu pada sumbu Y. Seperti biasa, plt.plot dalam kurung T, S, lalu plt.xlabel. Nah, xlabel ini bisa digunakan untuk memberi judul pada sumbu X. Nah, biasanya kalau misalnya kita gunakan, maka akan muncul di sini di bawah. Terus yang plt.ylabel digunakan untuk memberi judul pada sumbu Y, biasanya muncul di kiri gambar. Lalu plt.title berarti memberi judul grafik tersebut. Nah, judulnya itu code equals dalam kurung red or sin dalam kurung blue, berarti cos itu untuk yang merah, sin itu yang biru, plot dalam kurung not phase difference. Nah, itu judulnya. Lalu plt.xlim seperti biasa, batasan akhir sumbu X, berarti awalnya 0, akhirnya 70. Terus plt.ylim batasan ke atas, berarti batasan ke atas itu maksudnya sumbu Y gitu, awalnya -2, akhirnya 2. Setelah itu plt.ytix itu untuk men-setting sumbu Y awal, akhir, dan step. Jadi awalnya tuh sumbu Y itu -2, akhirnya 2, stepnya 0,5. plt.xtick yaitu batas awal, akhir, dan step pada sumbu X. Nah, awalnya tuh 0, akhirnya tuh 60, stepnya 10. Kalau kita set 70, maka yang terlihat ada grafik itu maksimumnya 70 gitu, tuh terlihat ya. Maka untuk menampilkan sama dengan soal, kita settingnya 60 pada batas akhir di sumbu X, 60. Baik, selanjutnya plt.grid seperti biasa untuk menampilkan grid pada grafik untuk memudahkan dalam pembacaannya. Nah, setelah itu kita membuat yang gelombang kedua ini, yang oranye. Nah, si ininya mah sama, si frekuensi sama dan lainnya mah rumusnya sama. Cuman yang beda itu fasa awal dari grafik yang oranye. Nah, fasa awalnya tuh kita setting 90 derajat. Karena kalau kita setting misalnya 50, maka hasilnya akan seperti berikut. Berarti agar gelombang mirip dengan soal yang diberikan, maka kita harus men-setting fasa awal dari gelombang yang oranye yaitu 90 derajat. Kita play, maka hasilnya akan mirip seperti contoh soal yang diberikan. Lalu kita berarti rumus yang sumbu Y nya kita rubah karena fasa awalnya juga diganti menjadi 90. Maka S sama dengan B plus A kali NP dot sin
dalam kurung 2 kali np.pi kali frekuensi kali T plus np dot di 200 dalam kurung pas awal. Nah, pas awalnya itu yang ini berarti 90 derajat. Terus kita tulis lagi plt dot plot dalam kurung T, S untuk menampilkan yang grafik yang kedua yang oranye. Dan yang terakhir plt dot show untuk menampilkan semua grafik dari program yang kita buat. Mungkin itu ya untuk nomor 3. Selanjutnya untuk nomor 4 berarti sama seperti soal nomor 2 dan 1, cuman si angka pada sumbu X nya lebih kecil gitu, dalam satuan 0,0000 sekian gitu. Jadi yang pertama kita tentukan frekuensinya dengan melihat periode. Nah, periode pada gelombang soal nomor 4 ini yaitu 0, tepat di 0,025. Nah, berarti kita tulis frekuensi sama dengan 1/0,02500. Setelah itu frekuensi samplingnya kita set sama dengan 100 agar mirip dengan gambar, karena tidak terlihat itu titik perpotongannya gitu. Jadi 100 titik dalam 2 gelombang ini. Selanjutnya fase awalnya kita setting 0, lalu amplitudonya kita setting sama dengan 0,5. Kenapa 0,5? Karena offset dari gelombang tersebut mulai dari 0,5 sehingga agar tepat di amplitudo tepat di titik 1, maka kita setting amplitudonya 0,5. Setelah itu sama seperti soal sebelumnya, kita harus memasukkan rumus pada sumbu X, yaitu T sama dengan np.in space dalam kurung 0,0,500, frekuensi sampling. Untuk sumbu Y nya yaitu S sama dengan B plus A kali np.sin dalam kurung 2 kali np.pi kali frekuensi kali T plus np.dig 200 dalam kurung fase awal, fase awalnya 0. Selanjutnya plt.plot untuk menampilkan si gelombang T dan X tersebut. Setelah itu plt.title untuk memberi judul grafik, judulnya itu normalis cosine plot. Kita tulis normalis cosine plot. Setelah itu plt.xlabel. Nah, xlabel berarti untuk memberi judul pada sumbu X. Nah, judulnya itu time dalam kurung S. Judulnya time dalam kurung S. Selanjutnya plt.y label, yaitu memberi judul untuk sumbu Y. Judulnya itu current dalam kurung mA atau miliampere. Nah, ini judulnya. Selanjutnya plt.xlim, yaitu batasan pada sumbu X. Di awalnya 0, akhirnya 0,05000. Sumbu Y berarti plt.ylim, berarti batasan pada sumbu Y berarti awalnya min 0,05, akhirnya 1,05, akhirnya 1,05. Nah, plt.ytix nya itu untuk memberi angka pada setiap titik gitu. Jadi titik-titik pada sumbu Y, misalnya sumbu Y kita setting awalnya tuh 0, akhirnya 1 dengan step 0,01, dengan step 0,1. Berarti tiap kotak itu stepnya tuh 0,1. Selanjutnya plt.xtick
Berarti kita menentukan batasan pada sumbu X, awalnya itu 0, akhirnya 0,5 dengan step 0,00625. Di tiap garisnya itu stepnya 0,00625. Nah, selanjutnya seperti biasa plt.grid untuk menampilkan grid untuk kita mudah dalam membaca grafik, dan terakhir plt.show untuk menampilkan grafik pada program tersebut. Jika kita play, maka hasilnya akan mirip dengan soal yang diberikan. Baik, mungkin itu saja untuk soal nomor 4. Semua sudah saya jelaskan terkait program pada modul 1, yaitu pengenalan sinyal-sinyal diskrit. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.